Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Terkait isu tentang kenaikan upah tahun 2025, mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya. Banyak sekali buruh pabrik yang merasa bahwa kenaikan upah ini dianggap tidak ada gunanya, dikarenakan oleh kenaikan inflasi yang juga meningkat. Di sini saya sudah mewawancarai dua narasumber. Yang pertama itu adalah karyawan di sebuah PT dengan pendapatan UMR Cikarang, dan narasumber yang kedua adalah karyawan dengan pendapatan UMR Kuningan. Di sini saya ingin membandingkan apakah terdapat perbedaan dari dampak kenaikan upah tersebut. Mari kita simak klip wawancara berikut. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu Pak Ali ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Mas tentang isu kenaikan upah di tahun depan. Sebelumnya, sejak kapan sih Pak Ali ini bekerja di pabrik ini dan bagaimana kondisi upah selama ini gitu Pak? Kalau untuk saya sendiri ya, saya bekerja di PT ini itu udah hampir 3 tahun. Untuk kondisi upahnya itu kenaikannya hampir setiap tahun mungkin naik. Setiap tahun naik ya Pak? Apakah Pak Ali ini merasa bahwa gaji yang saat ini didapatkan itu sebanding gitu Pak sama beban yang Bapak terima? Kalau untuk saat ini sih sebanding, karena saya sendiri ini masih single. Selanjutnya, bagaimana pendapat Pak Ali tentang kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang baru terjadi? Kalau untuk kenaikan gaji sebesar 6,5% itu ya, kemungkinan sih sangat menguntungkan dan ada ruginya juga, karena itu pajaknya juga naik. Pajaknya naik ya Pak, inflasi juga ya? Iya. Dengan memiliki UMR Cikarang saat ini ya Pak, apakah Pak Ali ini merasa bahwa kenaikan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak? Untuk gaji UMR sekarang saat ini itu kemungkinan cukup, dikarenakan saya saat ini tinggal di sini di Kuningan. Nah, di Kuningan itu terbilang untuk bahan ini itu sangat terjangkau. Cukup murah ya Pak dibandingkan dengan di sekarang. Kemudian, apakah Pak Ali ini khawatir bahwa kenaikan upah minimum ini dapat menyebabkan PHK gitu Pak di berbagai tempat kerja? Kalau untuk di sini ya kemungkinan sih ada 0,1% untuk PHK itu. Untuk di perusahaan lain itu udah banyak isu di akhir tahun itu banyak yang di PHK. Jadi kemungkinannya sangat kecil ya Pak untuk PHK ini. Selanjutnya, bagaimana sih perusahaan tempat Bapak bekerja ini merespon kebijakan kenaikan upah ini? Apakah ada rencana gitu untuk menyesuaikan kebijakan internal gitu Pak? Untuk masalah ini ya kemungkinan sih tahun depan tuh 2025 ada rencana untuk kenaikan gaji sendiri. Kemudian, apa sih harapan Bapak terkait kebijakan upah di masa depan? Untuk terkait kebijakan upah di masa depannya, menurut saya itu kalau gaji naik itu jangan terlalu tinggi, misalnya. Nah, yang lainnya juga pajak yang lain juga pasti naiknya hanya sedikit. Oke. Jadi menyesuaikan dengan kenaikan gaji ya Pak? Benar, kayak terkait BBM gitu. Kayak tahun ini kan dia naik sebesar berapa persen gitu, setahu saya dia naik. Pertanyaan sudah selesai ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber saya, dengan Aipan ya. Ya, betul sekali. Oke, di sini saya mau nanya-nanya sedikit nih mengenai isu tentang kenaikan UMR di tahun depan ya. Iya. Oke, yang pertama itu sebelumnya ya, sejak kapan sih Aipan ini bekerja di pabrik yang sekarang dan bagaimana kondisi upah Aipan selama ini? Saya bekerja di pabrik ini udah 1 bulan Kak ya. Kondisi soal upah ya mungkin udah sesuai sama kinerja saya gitu. Cukup. Oke, kemudian apakah Aipan ini merasa bahwa upah yang diterima saat ini itu sebanding gitu dengan beban kerja yang didapat sekarang? Mungkin kalau misalnya kakak bertanya sebanding atau enggak,
kalau dalam sebutan bekerja itu nggak ada yang sebanding, karena setiap pekerjaan itu ada tanggung jawabnya masing-masing, ada kayak semodel target masing-masing. Jadi kalau soal pendapatan gaji UMK untuk di pabrik ini mungkin belum sebanding dengan biaya pengeluaran sehari-hari. Oke, kemudian gimana sih pendapat Aipan tentang kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang baru-baru ini diumumkan, A? Kalau bagi saya pribadi itu mungkin sudah cukup untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5%. Tapi ada efek samping ada efek samping di kenaikan 6,5% itu, mungkin harga sembako bisa naik mengikuti yang naik 6,5%, mungkin begitu. Nah, dengan UMR saat ini UMR Kuningan ya, A? Nah, apakah Aipan ini merasa kenaikan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga gitu, A? Mungkin dengan UMR Kuningan sekarang di angka 2 juta sekian, kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari itu ya lebih dari cukup. Itu gimana kita ngatur ritme pengeluarannya saja. Kalau kitanya boral atau boros ya mungkin tidak bakalan cukup. Kalau misalnya kita bisa megang siklus keuangan ya mungkin bakal cukup. Oke, kemudian apakah Aipan khawatir gitu bahwa kenaikan upah minimum ini dapat menyebabkan PHK di tempat Aipan bekerja? Tidak perlu khawatir soal kenaikan gaji UMR di 6,5% untuk PHK di setiap pabrik. Kalau soal PHK begitu ya mungkin pabrik juga bisa menilai orang yang kena PHK itu yang tidak tahu prosedur kerja dan terlalu lalai untuk bekerja, begitu. Yang selanjutnya, apa harapan Aipan nih terkait kebijakan upah untuk di masa depan? Mungkin kalau soal harapan untuk kenaikan upah di masa depan, harapan saya itu hanya supaya bisa stabil dengan bahan baku yang kita beli. Kalau semisal gaji UMK, upah kita naik, mungkin kayak semodel bahan baku buat makan atau apa segala macam ikut naik melejit, ya kita juga susah ngaturnya. Percuma UMK sekarang naik, bahan baku semua pada naik, percuma kalau begitu. Jadi tentang kestabilitasan ya, A. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada saran nih atau pesan dari Aipan yang dapat disampaikan kepada pembuat kebijakan mengenai isu upah dan kesejahteraan pekerjanya? Untuk orang yang membuat kebijakan untuk kenaikan upah minimum kerja yang 6,5% itu, saya sangat mendukung. Karena apa? Karena di Kuningan ini upah minimumnya minim, tapi biaya sehari-hari itu sangat tinggi. Jadi sebisa mungkin upah minimum harus bisa mengikuti bahan baku yang ada di sini. Ya mungkin untuk kata-kata terakhir, mungkin ada tambahan dari saya ya. Ini mau untuk memotivasi aja. Bukan gaji kita yang kecil, tapi rasa syukur kita yang kurang. Terima kasih, saya Ipan Jainul Arifin. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak ya Aipan atas waktunya. Semoga pesan-pesan yang tadi disampaikan dapat terdengar ya. Oke, terima kasih banyak.